Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 12 sudah memberi file, mengirim di grup bahwa tugas mereka tentang ujroh dari Ferdinanda Yoga dan M. Faiz Arfiansyah. Kita masuk di pengertian ujroh itu semacam uang yang kita belanjakan untuk barang atau jasa yang sudah kita terima, istilahnya semacam itu. Jadi atau upah ya, ujroh itu bisa dikatakan upah. Dalam hukum Islam, ujroh itu konteksnya terhadap sewa menyewa, baik itu jasa maupun barang. Tapi lebih luas lagi, ujroh di sini kilau dalam transaksi tergantung dari bentuk akadnya, apakah itu jual beli ataupun hal yang lebih besar, maka ujroh ini juga bisa dimasukkan. Ujroh dalam uang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik lahan atau properti atas imbalan penggunaannya. Ini kalau dalam konteks sewa menyewa atau memang asal muasal dari hukum ujroh itu sendiri. Lalu secara fikih, hukum ini memang ditetapkan sah dan diperbolehkan memiliki legal standing yang jelas di dalam agama. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Sehingga hukum ujroh dalam Islam memang diperbolehkan dan dianggap sah dengan ketentuan tentunya. Apa ketentuannya? Yang pertama, transparansi dan kejelasan. Artinya di dalam kita sewa menyewa dan lain sebagainya, itu harus jelas durasinya berapa, kemudian uang yang dibayarkan itu berapa, lalu apa yang diterima oleh penyewa maupun yang menyewakan. Jadi misalkan kalau yang sering kita ketahui itu rental ya, rental mobil, rental barang dan lain sebagainya. Jadi mobil dengan spesifikasi sekian itu memiliki harga sekian, kalau durasinya sekian, itu sudah dijelaskan termasuk denda. Dan kalau saudara-saudara sekalian kalau berlangganan paket data, itu juga sistemnya ujroh paket data, baik itu konvensional maupun menggunakan berlangganan wifi, itu juga masuk dalam kategori ujroh. Kemudian banyak sekali contoh-contoh ujroh yang ada dalam kehidupan kita, tergantung bagaimana akadnya. Dan tentu di dalam ujroh di sini, karena basicnya memang diperbolehkan dan itu termasuk varian dari transaksi jual beli, maka unsur riba itu tidak boleh ada. Apa yang mengakibatkan unsur riba ini ada? Yaitu tadi bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi di antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Nah, mekanisme ini yang nanti menentukan apakah ada unsur riba atau tidak, sehingga ujroh itu nanti mengikut kepada mekanisme transaksi yang terjadi. Jujur dan adil tentu tidak untuk yang haram. Artinya sama seperti halnya jual beli konvensional, kalau barang yang dijual itu barang yang dilarang, maka secara sewa menyewa ini juga demikian. Maka yang boleh disewakan, yang berhak untuk dan lain sebagainya, itu juga hal-hal yang diperbolehkan. Artinya tidak boleh sesuatu yang diharamkan, itu tidak boleh. Karena ya memang aturannya semacam itu. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 29, janganlah kamu memakan harta dengan jalan yang batil, dalam arti bagaimana cara kita mendapatkannya, mekanisme yang ada di dalamnya itu jangan sampai bertentangan dengan agama. Artinya jangan sampai bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada, semacam itu. Overall, ujroh Islam dianggap sah dan boleh asal dengan aturan syar'i, semacam itu. Jadi penugasannya nanti saya share di LMS.
Terima kasih.